Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Mari kita kembali saat ini akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk berkat kemurahan Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Siaplah hati kami saat ini untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati mata, hati, pikiran, telinga kami. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan pakai apapun yang telah dipersiapkan semua berasal daripada Tuhan. Hikmat marifat turun ke atas hamba-Mu, sehingga penguasaan-Mu boleh turun ke atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk segala apapun yang kami lakukan saat ini, baik jaringan yang ada Tuhan, baik segala keperluan dan peralatan yang kami gunakan, biarlah boleh disuci kuduskan oleh Tuhan, sehingga dari awal pertengahan hingga akhirnya kami sama-sama boleh diberkati oleh Tuhan. Siaplah hati kami untuk kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya, shalom semuanya. Puji Tuhan, suatu kemurahan Tuhan kalau kita boleh bertemu saat ini. Sebelum lebih lanjut, saya memperkenalkan diri saya. Saya Lena Effendi, saya berasal dari Malang. Saat ini saya membantu pelayanan mertua saya di GPDI Kebun Agung Malang bersama dengan suami saya. Saya punya 2 orang anak, yang besar Glenn kerja di Ciputra Grendek Surabaya, dan yang kedua Kal sudah semester 3 di UB. Nah, saya hari ini berterima kasih juga kepada Ibu Gembala dari GPDI Murs Rumbai, Tante Lani Manoah, dan para pengerja yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan saat hari ini. Saya berdoa hari ini firman Tuhan bisa menjadi berkat buat kita semua dan menguatkan kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya setiap kita pasti ada dalam keadaan yang bersukacita kan? Wah, Bu, gimana mau bersukacita? Keadaan seperti sekarang ini, kita loh seperti dikelilingi oleh maut. Ada ketakutan di mana-mana. Di sekitar kita banyak yang kena COVID. Setiap hari ada saja berita teman kita yang kena, jemaat yang meninggal. Wah, pokoknya mengerikan deh. Malah ada teman kuliah saya cerita, jemaatnya meninggal 34 orang karena kena COVID. Tapi ada untungnya, jemaatnya jumlahnya sekitar 5.000 sampai 8.000 orang. Jadi kalau meninggal 34 kayaknya nggak terasa deh ya. Tapi kalau misalnya kayak di gereja saya, gereja desa cuma 150 orang, hilang 34, wah terasa banget tuh. Nah belum lagi nih ada PPKM, semua serba dibatasi. Yang suka jalan-jalan kayak Hili, suka ke mall, ya harus di rumah saja. Apalagi nih kata si Doni, rencana mau ke Taman Safari pun jadi gagal deh. Taman Safarinya masih tutup. Jadi semua harus di rumah saja. Yang kerja dampaknya apa? Gaji dibayar setengah. Bahkan ada beberapa yang sudah di PHK. Terus masa sih Bu kita itu bisa bersukacita? Gak masuk akal dong. Nah, sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita yang diberikan oleh dunia ini yang sifatnya sementara. Kalau keadaan kita baik, kita bisa bersukacita. Tapi kalau keadaan kita tidak baik, kita tidak bisa bersukacita. Itulah bedanya kita sebagai anak-anak Tuhan. Sukacita kita berasal dari Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan. Mau keadaan susah, mau keadaan senang, tetap bersukacita. Karena firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, katakan bersukacitalah. Terjemahan lain katakan apa? Bergembiralah selalu. Senantiasa, selalu berarti terus-terusan, tanpa henti, untuk selamanya. Bahkan keadaan apapun,
tetap bersukacita. Kenapa? Kita sebagai anak Tuhan harus terus bersukacita. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan hanya dalam Tuhan Yesuslah kita akan menemukan pengharapan yang sejati. Dan cuma Tuhan Yesus satu-satunya jawaban dari setiap pengharapan kita. God is our hope. Tuhan adalah pengharapan kita. Oleh sebab itu, sore hari ini saya memberikan judul renungan kita, The Power of Hope. Kekuatan dari sebuah pengharapan. Pengharapan itu adalah menantikan sesuatu yang baik, tetapi waktunya itu yang belum pasti. Mari kita baca bersama-sama dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat 19, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Dalam terjemahan sehari-hari Indonesia di sana dikatakan, biarlah harapan kita itu berfungsi seperti jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Tadi di ayat yang sudah kita baca, Alkitab mengatakan betapa pentingnya kita hidup dalam sebuah harapan. Karena pengharapan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi kita. Supaya kita ini kuat, supaya kita ini tidak terbawa oleh arus dunia sekarang ini. Pengharapan itu tadi dikatakan seperti sebuah jangkar. Ketika sebuah kapal yang besar, ketika kapal itu akan bersandar, maka akan dilepaskan jangkar yang turun ke dalam dasar laut. Agar apa? Agar kapal itu tidak berpindah posisinya akibat angin, akibat ada gelombang, dan akibat ada gelombang arus yang kuat. Seperti itulah pengharapan. Kita harus mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Supaya kehidupan kita stabil untuk bisa melewati apapun yang terjadi saat-saat ini. Bahkan pengharapan di dalam Tuhan akan membuat kita keluar menjadi para pemenang. Oleh sebab itu taruh terus pengharapan kita di dalam Tuhan. Pengharapan yang benar itu kalau kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan, maka pastinya hidup orang itu selalu optimis, selalu semangat, selalu ceria kayak Hili tuh, senyum terus. Kalau telepon pasti senyum terus. Karena apa? Karena pengharapan Hili dia taruh di dalam Tuhan. Makanya dia selalu semangat. Gak bisa nge-mall, semangat. Gak bisa ngafe, tetap senyum. Badai pasti berlalu ya Hil ya. Itu, kalau pengharapan kita di dalam Tuhan, kita selalu semangat. Kita selalu bergairah melalui hari-hari ini. Tapi, kalau kita sudah kehilangan pengharapan, kita mulai pesimis deh. Mulai mengeluh kita sama Tuhan. Mulai kehilangan harapan, kita mulai, males mau kerjaan ini malas, mau kerjaan itu malas. Orang bilang, orang yang kehilangan pengharapan itu seperti orang mati, tapi dia masih hidup. Udah malas dia mau ngapa-ngapain. Nah, kalau kita mengaku sebagai anak Tuhan nih, apalagi kita yang mengaku sebagai hamba-hamba Tuhan, malu nih kalau kita pesimis, kalau kita putus asa, sudah nggak bergairah lagi, mulai mengeluh. Coba koreksi,
berarti kita sudah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ke depan kita ini bukanlah akan semakin baik keadaannya. Bahkan akan semakin banyak tantangan yang akan kita hadapi. Kita nggak tahu habis COVID ini, habis COVID-19, apa ada COVID-20, COVID-21, kita nggak tahu apa kelanjutan dari COVID ini. Tetapi percayalah, kalau kita terus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, akan ada pertolongan dan kemenangan yang Tuhan berikan. Bukankah dalam Yesaya 41 ayat 10 Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai kamu, dan janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kepada kemenangan. Ada dua kekuatan di balik sebuah pengharapan. Yang pertama, pengharapan membuat kita menjadi tekun. Saya ulangi, pengharapan membuat kita menjadi tekun. Dalam Roma 15 ayat 4. Nah, dari ayat ini kita menemukan kebenaran bahwa dengan memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan memberikan kita ketekunan. Ketekunan untuk apa? Ketekunan untuk menantikan janji Tuhan yang akan Dia genapi dalam kehidupan kita. Contohnya Abraham. Selama 25 tahun dia tekun, dia sabar menantikan janji Tuhan dalam kehidupannya. Rasanya mustahil. Mereka berdua udah tua. Sarah sudah menopause. Secara ilmu kedokteran pun udah nggak mungkin kan bisa punya anak. Tapi itulah Abraham. Dia tekun, dia sabar, dia percaya kepada janji-janji Tuhan. Terus apakah ketekunan dalam pengharapan Abraham itu menjadi sia-sia? Tentu tidak. Kita lihat, Abraham akhirnya memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dalam Roma 4 ayat 18 di sana dikatakan, Abraham bilang, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun rasanya mustahil janji Tuhan itu digenapi, Abraham tetap mau menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang berjanji itu Tuhan yang tidak pernah menepati janji. Bahkan dalam Roma 4 ayat 21 di sana dikatakan Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah dijanjikan. Jadi dalam pengharapan membutuhkan ketekunan. Ketekunan menantikan waktu Tuhan yang terbaik untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Itu kekuatan di balik pengharapan yang pertama. Yang kedua, pengharapan membebaskan kita dari potensi kekecewaan. Itu ayatnya dalam Roma 5 ayat yang ke-5. Dalam hidup kita ini, banyak hal yang bisa membuat kita kecewa. Tapi jika pengharapan itu kita taruh sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, maka pengharapan itu akan membebaskan kita dari rasa kecewa. Kita lihat dari kisah Ayub. Semua harta yang dia miliki sudah habis. Bukan cuma hartanya yang habis, anaknya pun diambil oleh Tuhan. Bukan cuma itu, Ayub pun menderita sakit kulit. Wah,
Kita bisa bayangkan kalau kita jadi Ayub rasanya nggak kuat, pasti kita langsung kecewa, kita langsung protes kepada Tuhan. Sama seperti istri Ayub. Mulai protes sama Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan. Malah dia suruh Ayub, kutuki Tuhanmu. Masa engkau mau tetap setia sama Tuhan? Engkau sudah setia, Tuhan ambil semua milikmu. Kutuki Tuhanmu. Tapi Ayub katakan istrinya tuh ngomong seperti orang gila. Kalau orang gila kan ngomongnya udah ngaco ya, nggak beraturan. Makanya Ayub katakan kamu ngomong seperti perempuan gila. Masakan kita cuma mau terima yang baik dari Tuhan. Begitu hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, kita mulai protes kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah setia kepada Engkau. Kenapa justru aku Tuhan harus kena COVID? Tuhan, aku sudah setia Tuhan melayani Tuhan, mengembalikan perpuluhan Tuhan. Tapi kenapa justru aku yang kena PHK Tuhan? Ayub katakan, masakan kita cuma mau bersyukur saat kita menerima hal yang baik dari Tuhan. Saat kita menerima hal yang tidak baik, kita mulai protes kepada Tuhan. Ayub tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Dia katakan apa? Aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan tidak mudah kecewa. Dia akan terus percaya bahwa waktunya Tuhan, dia pasti akan menggenapi janjinya. Dan tidak ada satupun rencananya yang gagal dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat buah dari pengharapan Ayub kepada Tuhan. Saat dia sudah tidak mempunyai apa-apa. Saat dia sakit, saat semua orang meninggalkan dia. Dalam Ayub pasal 42 kita baca di sana. Keadaan Ayub dipulihkan Tuhan. Allah memberkati hidupnya lebih dari keadaannya yang semula. Bahkan Tuhan mengizinkan Ayub hidup 140 tahun lamanya. Sampai dia bisa melihat anak cucunya. Bahkan sampai pada keturunan yang keempat. Itu rahasia kekuatan di balik sebuah pengharapan. Tuhan tidak akan membiarkan kita hidup dalam kekecewaan. Bahkan Tuhan akan terus memulihkan kehidupan kita. Bahkan Tuhan terus akan menggenapi rencana-rencananya dalam setiap kehidupan kita. Saya mau katakan jangan pernah putus pengharapanmu kepada Tuhan. Mungkin hari ini doa-doamu belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin hari ini engkau belum melihat ada sesuatu yang baik. Tapi tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Kita lihat Ayub. Kita belum pernah mengalami hal seperti Ayub. Tapi dia terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Ayub katakan, aku percaya Tuhan. Tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Bahkan engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Firman Tuhan katakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita, bahkan tidak pernah kita pikirkan. Itu sudah Tuhan sediakan bagi kita yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan Allah yang hidup. Jangan pernah engkau kecewa. Saat ini Tuhan belum menjawab doa-doamu. Tetap taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini, saya mau mengingatkan kita semua. Bahkan firman Tuhan ini pun tertuju kepada pribadi saya. Kalau saya melihat PPKM, itu berpengaruh pada apa? Pada pekerjaan suami saya. Tempat wisata ditutup. Yang tentu saja sebagai seorang pimpinan suami saya pasti stres. Mikir ini gimana ini? Mau menghidupi satwa-satwa yang ada. Mau mengorbankan Abdoni ke singa nggak mungkin. Nggak mau dia singanya.
Suami saya mikir bagaimana ini untuk menggaji karyawan. Tapi saya katakan jangan putus asa, jangan kecewa. Sesuatu sedang Tuhan siapkan di balik PPKM ini. Setelah PPKM ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan bagi Taman Safari ini. Bahkan ada kemuliaan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Bapak Ibu yang kekasih, apapun saat ini yang kita alami, sesulit apapun itu, sesukar apapun itu, jangan pernah kau berhenti menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Hidup ini memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita mau, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ingat, hidup kita ini sudah ada dalam rencananya Tuhan. Hidup kita ini sudah ada dalam rancangannya Tuhan. Dia berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Engkau boleh jatuh, tapi tanganku akan segera mengangkat engkau. Engkau tidak akan tergeletak. Tetap pegang janji Tuhan. Dia memberikan jawaban tepat waktunya kepada setiap kita yang menaruh pengharapan kepada Tuhan. Mari terus taruh pengharapanmu. Jangan engkau kecewa kalau engkau belum melihat jawaban Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tuhan tidak terburu-buru. Tuhan tidak tergesa-gesa. Waktu Tuhan selalu tepat. Waktu Tuhan selalu terbaik bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba sudah selesai Tuhan menyampaikan isi hatimu. Hamba sudah selesai Tuhan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan, Engkau tahu keadaan sekitar kami saat ini. Rasanya Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa melepaskan kami dari keadaan seperti sekarang ini. Keadaan COVID ini membuat kami takut Tuhan. Keadaan sekitar kami membuat kami putus asa Tuhan. Seperti seolah-olah Tuhan ada benteng Yeriko itu di depan kami Tuhan yang tidak bisa kami hancurkan Tuhan. Tapi kami mau belajar taat apa yang kau katakan. Terus taruh pengharapanmu kepadaku, anak-anakku. Terus perbaiki hubunganmu dengan aku. Terus naikkan pujian dan penyembahanmu kepada aku. Aku yang berjanji masa depanmu adalah masa depan yang cerah dan penuh pengharapan. Aku Tuhan yang berjanji tidak pernah lalai menepati setiap janji-janjiku kepadamu, hai anak-anakku. Terus taruh pengharapanmu kepada aku. Aku akan menolong setiap engkau saat ini yang menyaksikan siaran ini. Aku Tuhan yang akan mengulurkan tangan menjamah setiap engkau saat ini yang menaruh pengharapanmu kepadaku. Aku Tuhan tidak pernah mengecewakan engkau. Terima kasih Tuhan, kami pegang setiap janjimu. Kami mau seperti Ayub mengatakan, Tuhan aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Kami akan terus menaruh pengharapan kami kepadamu sampai kami melihat Tuhan janjimu digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati gembala kami Tuhan Ibu Lani Manoah Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu. Memberkati setiap pengerja yang ada, bahkan memberkati setiap jemaatmu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Doni. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, jika pengharapan kita ada di tangan yang benar,
maka pengharapan kita pasti tidak akan pernah mengecewakan. Puji Tuhan, kami atas nama Gembala Sidang dan seluruh sidang jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk hambanya Tante Lena yang sudah share kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, pendidikannya saat ini, biarlah semua dibuat Tuhan berhasil. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.